Kadang mati apa enggak? Enggak, dia akan cari makanan sendiri. Kucing itu ada rezekinya. Begitu dilepas, tidak dia apa? Tidak dikandangi, dia akan hidup. Tapi ayam itu bisa sedekah sama ayam yang lain apa enggak? Enggak. Ya ada yang bisa, ada yang tidak kan gitu. Tergantung didikan awalnya kan gitu. Nah, dulu itu mbah saya punya kucing. Kalau dipanggil itu makanan ditaruh itu bisa masuk dulu ngoyai kucing-kucing yang lain untuk ngajak makan itu. Itu contoh. Tapi kan atau ada kucing yang dididik kalau ke belakang itu di WC, udah kan? Dia manfaat juga. Kucing mau nggak? Ada sesuatu yang manfaat, tapi tidak banyak gitu. Nah, kembali lagi ke rezeki tadi ya, bahwa tiap makhluk itu rezekinya dijamin oleh Allah. Ayam dilepas lah. Apa kita mau rezekinya kayak ayam? Apa mau kayak kucing? Kalau iya ya silakan jadi Pak Ogah kan gitu kan. Cerita dulu si Unyil itu duduk aja di mana? Di pos ronda gitu. Makanannya dari mana? Pemberian orang. Saya pernah satu adegan saya lihat, saya ketawa itu apa itu? Pak Ogah sama Pak Ble duduk nunggu buka puasa. Unyil kelotean nunggu buka puasa. Begitu buka puasa, Unyil lari balik rumah, semuanya balik rumah nunggu buka. Pak Ble sama siapa? Satunya Pak Ogah itu ya gitu. Buka. Pak Ble ngomong begitu, Pak Ogahnya tanya, kok kamu senang buka itu yang kita makan apa? Inilah itu tadi. Ini kan jadi ketawa kita. Jadi kalau kita mau berprinsip, kita diam aja, rezeki kan nanti diatur oleh Allah. Nggak bisa. Nanti kita sama dengan binatang. Untuk diri kita nunggu orang lain. Bagaimana kita bisa berbagi kalau kita tidak memunculkan kualitas kita sendiri? Mas Joko, jadi di surat apa tadi? Surat Qul huwallahu tadi, surat Al-Ikhlas. Allah menjelaskan kepada kita Qul huwallahu ahad. Allah memberitahu kita bahwa pribadi zatnya Allah itu mandiri. Ciri-ciri mandiri adalah Allah as-samad. Dia dibutuhkan banyak. Jadi kalau kita ingin menjadi pribadi seperti yang diiming-imingkan oleh Allah ini, maka ya jadilah orang yang dibutuhkan orang lain, tapi bukan karena dikejar-kejar ya. Dibutuhkan orang karena pakai utangnya lah gitu. Dikejar-kejar orang, enggak gitu. Jadi kita dibutuhkan untuk bantuan kita, bantuan skill kita, ilmu kita untuk bantu orang lain. Nah kemudian ayat berikutnya apa? Lam yalid. Lam yalid. Bahwa Allah itu tidak berketurunan, tidak melahirkan. Ciri-ciri orang mandiri itu seperti Allah, tidak butuh keturunan. Ciri-ciri orang mandiri itu adalah ketika dia punya anak, ketika dia di usia pensiun, tidak mikir. Iya, artinya ilmu yang dia kuasai selama ini, keterampilan yang dia kuasai selama ini bisa menghidupi dia di usia senja ya, di usia pensiunnya itu dia bisa terhidupi, tidak dihidupi oleh anak, tidak dihidupi oleh anaknya. Ini idealnya seseorang ya, bukan selama ini mungkin ada 1-2 di antara kita, aku tua tapi aku gantungi anak, ya tidak apa-apa. Kan memang kewajiban anak untuk membantu orang tuanya. Ini kita berbicara tentang pribadi mandiri ya. Ini bukan nyindir 1-2 orang, tapi hanya berbicara tentang pribadi mandiri. Waalaikumsalam. Jadi Allah jelaskan kepada kita model pribadi mandiri seperti itu.
Jadi satu orang mandiri itu dibutuhkan banyak orang. Itu ciri-cirinya apa? Kalau dia bertambah tua, walaupun anak-anaknya kaya atau berharta, bapaknya sendiri, ibunya sendiri itu sudah ndak wis ke urusanmu awakmu dhewe, bapak ibu sudah cukup dengan uang yang ada ini. Bapak masih punya penghasilan dari ilmu bapak, orang masih banyak membutuhkan bapak. Nah, contohnya gitu. Kemudian lam yalid walam yulad. Juga dia tidak pernah dilahirkan. Dia pribadi yang mandiri. Lah, untuk menjadi pribadi yang mandiri, mungkin enggak tergantung orang tua. Belum, bukan begitu. Kan tidak dilahirkan. Tidak. Yang ini tidak dilahirkan. Yang dimaksudkan, kita kalau tidak butuh orang tua itu tidak mungkin. Tidak, maksudnya ya bisa nyari jalan kehidupannya sendiri, nggak usah minta. Iya, tapi Allah memberitahu kita bahwa pribadi yang mandiri itu pribadi yang tidak butuh orang tua, tapi diproses gitu lah. Jadi begitu kita masih TK, SD, SMP, SMA masih butuh orang tua. Tapi begitu kita perguruan tinggi, mungkin sitik-sitik dodolan online kan gitu kan, jual online, sehingga apa? Yang diberikan orang tua itu mungkin kita bisa katakan pada orang tua, Pak, Bu, tidak usah sekian, tapi dikurangi. Nah, bertambah usia, kita bertambah punya skill untuk menghidupi diri kita sendiri. Ilmu kita meningkat, kualitas kita meningkat, jaringan kita meningkat. Tadi yang 3 hal itu apa? Yang pertama rajinnya, skill kita meningkat. Rajin itu membuat kualitas kita terampil. Kemudian banyak baca membuat kita tambah pintar. Yang ketiga jaringan kita meningkat, maka insya Allah finansial akan datang. Jadi bertambahnya umur setelah menikah kok masih enak-enakan tergantung dengan orang tua, ya namanya bukan mandiri. Ya, ini ciri-ciri qul huwallah itu sederhana. Yang terakhir Allah katakan walam yakullahu walad. Kalau bisa mandiri itu bagaimana? Jadi orang spesialis yang orang lain tidak sama, tidak punya tampil beda. Ya, Bu Rizky punya Winko kan gitu ya. Itu terus saja punya kualitas yang walaupun semua orang jual Winko, Bu Rizky mapan dengan Winkonya orang lain. Bu Yasmi jual jajanan pasar kan. Ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain, Bu Yasmi punya miliki sendiri. Ini contoh sederhana saja bahwa mandiri itu ini contohnya. Itu Mas Joko, di antara prinsip-prinsip yang Allah tunjukkan di Quran. Tapi nanti kita pelan-pelan saja. Iya. Jadi sebetulnya saya tidak akan ngomong ini, kalau tidak ada yang tanya saya tidak akan ngomong itu. Nanti kalau masing-masing teman-teman kita buka Quran, tanya, baru nanti saya akan keluarkan. Karena kalau saya yang harus mengeluarkan, nanti saya khawatir teman-teman terlalu banyak beban gitu. Biar nanti diajari oleh Allah pelan-pelan saja. Kumpulan kita semua ini semacam setoran pemahaman gitu loh. Ustaz, kalau iya. ditarik itu orang yang mandiri itu rasanya kayak kita punya panggung gitu ya, Ustaz? Iya, betul. Dia yang lain nonton. Betul. Kayak kita punya itu loh, beda lah kayaknya. Iya seperti itu. Ini masing-masing harus iya. Benar. Pak, boleh ya Pak ya, maksudnya kadang ketika kita sampaikan kan Mbak, ide dari Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, itu kan kalau dilihat arti apa adanya, kayak Allah tuh cuman memberitahu, berjalan sendiri gitu. Enggak, maksudnya Allah tuh ngasih tahu kalau Allah itu esa, Allah itu tidak diperanakan dan tidak memiliki anak. Nah itu kalau ditarik seperti dalam kehidupan kita yang seperti tadi Pak Suladen bicarakan tuh, nanti kalau mungkin potensial orang protes itu loh Pak, kok foto-foto kembali Gusti Allah lah, nanti gitu gimana Pak? Ya enggak apa-apa, makanya saya bilang tadi kan ngomong dari awal sudah ngomong, ini hati-hati gitu. Saya bilang dong, kalau mau narik apa satu ayat, dia harus pelan-pelan. Yang selanjutnya
kita tidak menyamakan diri kita kepada Allah. Hanya Allah mameri gitu loh. Mameri, tapi Allah pun paham kamu dengan kapasitasmu kan bahasanya. Kalau kita menciptakan ya dagangan, makanan, kita tidak mungkin menciptakan manusia dalam bentuk adonan jadi, tidak mungkin loh bahasanya gitu. Atau kita buat zat apa yang jadi manusia itu tidak mungkin sama sekali. Bahasanya seperti itu. Mengambil sifatnya mungkin ya contoh ya yang bisa kita bawa ke seharian.